Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok Dominus Litis mau memberikan penjelasan tentang replik dan duplik di dalam PTUN. Kita beranggotakan yaitu yang pertama Tani Hasna Salsabila Ramadhani, lalu ada Sylvia Dewanda, ada Lokania, Bella Dianovita, Deli Dwi Gali Anjas Morol, Taufik Supriyadi, Iqbal Darmawan, Chandra Riansa, Muhammad Golib Ramdhani, Firmanda Kusuma Devi, Ratih Nur Imtiaz, Soliandri Indriana Ismawati, dan saya sendiri, dan kemudian ada Gabriel Rente Pairunan. Langsung saja ke pemateri, yaitu replik. Dapat dikatakan bahwa replik merupakan jawaban kedua dari penggugat setelah materi gugatannya di awal sidang dibacakan oleh hakim dan telah mendapat tanggapan atau jawaban atau sanggahan atau eksepsi dari tergugat. Maka dapat dikatakan replik menjadi tahapan pemeriksaan atau agenda sidang yang diberikan kepada penggugat untuk melakukan pembelaan, membantah alasan-alasan yang diajukan terhadap apa yang dijelaskan oleh tergugat dan jawabannya. Menurut Pasal 75 Undang-Undang PTUN Nomor 5 Tahun 1986, penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai pada replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Jadi, sekali lagi, replik adalah merupakan suatu jawaban penggugat atas gugatan penggugat setelah gugatannya dijawab oleh tergugat. Dalam replik umumnya dimasukkan tentang sanggahan-sanggahan atau penolakan atas bagian atau seluruhnya dari delik tergugat yang tertulis ataupun lisan. Selain itu, replik biasanya dijadikan oleh penggugat untuk meneguhkan atau menguatkan gugatannya dengan cara mematahkan alasan-alasan atau argumen-argumen rasional, memuat penolakan terhadap apa yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya. Singkatnya, replik adalah jawaban dari delik, di mana isi dari replik sendiri tentunya sudah pasti atas sanggahan atau penolakan dari delik, dan juga sebagai alat untuk menguatkan gugatan dari penggugat itu sendiri. Dalam replik dapat ditambahkan bukti baru jika memang ada bukti baru. Ini tentu berguna untuk memperjelas delik penggugat dalam gugatan semula. Khusus dalam menanggapi jawaban tergugat yang menyertakan eksepsi atau tangkisan, maka dalam repliknya penggugat harus memberikan tanggapan secara keseluruhan, yaitu menyangkut eksepsi tambahan, pokok perkara atau gugatan yang intinya memuat dalil-dalil atau argumen-argumen yang dapat mematahkan eksepsi tergugat. Yang penting di setiap dalil atau argumen tersebut harus mempunyai landasan hukum yang jelas dan kuat. Kemudian mengenai tentang masalah eksepsi jawaban dari tergugat mengenai kompetensi absolut dan juga kompetensi relatif, itu dapat berdampak buruk terhadap tidak berwenangnya suatu pengadilan terhadap mengadili putusan sela. Maka dari itu tidak kalah pentingnya dalam replik penggugat itu memuat dari klausal pokok suatu perkara. Menurut Nuryanto, dalam bukunya menjelaskan bahwa replik menyatakan jika pada bagian eksepsi yang memuat sanggahan atau penolakan atas dalil-dalil tergugat merupakan bagian integral dari pokok perkaranya. Maka dalam konteks ini sebagian eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi yang termasuk ke dalam pokok perkara sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara pada putusan. Selain itu, dalam replik menyatakan klausal di mana penggugat harus berani dan tegas menyatakan penolakan, apakah sebagian atau seluruhnya dari apa yang telah dikemukakan oleh tergugat atau dalil-dalilnya. Kemudian lebih jauh, penggugat juga harus menentukan sikap penuh percaya diri dan kejelasan mengenai pokok perkaranya atas setiap dalil-dalil yang dikemukakan terhadap jawaban tergugat, yakni satu demi satu secara cermat dan meyakinkan. Dalam hal penolakan oleh penggugat, maka harus dimuat dalam repliknya satu persatu. Sebaliknya, kalau dalil-dalil dalam jawaban tersebut mempunyai persamaan, maka sebaiknya penggugat menanggapinya bisa memasukkan penolakan dalam satu kesatuan. Selanjutnya, dalam uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang melakukan gugatan kepada badan pejabat tata usaha negara harus membuat replik. Intinya, semakin berkualitas replik, maka semakin mendukung terhadap gugatannya dan berpeluang untuk menang.
Tentu karena bila gugatan didukung oleh replik yang berkualitas, maka kemungkinan besar tuntutan yang diminta diputus hakim dalam gugatan oleh penggugat dapat diterima bahkan dikabulkan semua. Namun, besarnya peluang diterimanya replik penggugat terhadap jawaban tergugat tergantung pada pembuktian bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat maupun badan tata usaha negara memang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Ahmad Jasimi, berguna atau tidaknya replik penggugat tergantung pada alat bukti, pembuktian, serta argumen hukum yang digunakan oleh penggugat, baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya. Yang selanjutnya adalah duplik. Yang dimaksud duplik itu sendiri merupakan jawaban kedua dari tergugat setelah jawaban terhadap gugatan penggugat dilakukan. Berdasarkan yang kita ketahui bahwa setelah penggugat mengajukan replik, maka tahap pemeriksaan atau sidang selanjutnya adalah pemeriksaan duplik. Berdasarkan prakteknya, pemeriksaan duplik itu sendiri sama halnya dengan pemeriksaan replik. Maka duplik pun dapat diajukan tergugat baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang selanjutnya, duplik diajukan tergugat kalau merasa ada yang tertinggal yang tidak dimaksudkan dalam materi jawaban. Juga duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. Mengenai hak dalam membuat duplik, diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Jadi duplik itu diserahkan oleh tergugat kepada hakim ketua sidang, dan selain itu dari hakim ketua sidang diserahkan kepada penggugat. Nah, dalam praktek pelaksanaannya, hakim ketua sidang juga tidak sampai membacakan duplik yang diajukan oleh tergugat, karena penggugat sudah diberikan salinannya. Nah, setelah tergugat mengajukan duplik, kemudian hakim ketua sidang menetapkan hari sidang untuk memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat mengajukan alat bukti. Hakim ketua sidang tidak sampai memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan tanggapan terhadap duplik tersebut, karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak ada ketentuan yang mengatur. Nah, demikian pula dalam praktek pelaksanaan tahap-tahap pemeriksaan di sidang selama ini. Kemudian, duplik merupakan sarana atau kesempatan bagi tergugat memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan upaya tergugat dalam membenarkan lahirnya keputusan TUN yang menjadi wewenangnya. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, yaitu dari kelompok Dominus Litis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.